wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajizah Munawwaroh. Saya mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2024 LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 6 dengan tema hukum halal dan haram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini akan dipimpin oleh Daris. Silakan ke depan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, kita hafalan surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Kita akan hafal surat Ad-Duha. Ad-Duha artinya waktu matahari sepenggalan Naik. Ada berapa ya surat Ad-Duha? 11 Ayat. Nah, kita hafal sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah kita sudah menghafal surat-surat pendek yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat Ad-Duha. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Sina, silakan pimpin ke depan. Semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah luarku. Di sana aku berdiri, jadi
lebih bagus. Ya. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan menyampaikan pelajaran yang minggu lalu. Masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang bab 3 ya. Tentang Indahnya saling ya, memaafkan. indahnya saling memaafkan. Bahkan minggu lalu kalian juga sudah bermain peran, betul? Iya, siapa di sini yang minggu lalu bermain peran? Reval, Fajar sama Fahri. Kalau di sini? Sela, Lisa sama Cinta. Iya. Sebelah sana yang bermain peran? Iya. Yang sebelah sini? Nugi, Ferdi. Ya. Kalian sudah bisa memerankan tentang indahnya saling memaafkan. Ya. Dan Ibu yakin juga sudah paham bagaimana kita kalau menghadapi teman yang berbuat salah, hendaknya kita memaafkan, dan yang salah terutama itu harus mau meminta maaf. Baiklah, untuk hari ini, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bab 4, tentang hukum halal dan haram. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini adalah, coba lihat, 1, menjelaskan definisi halal dan haram. Tujuan yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, kalian pernah lihat di bungkus makanan ringan atau jajanan kalian pernah ada label halal? Pernah nggak baca jajanannya? Coba dilihat. Ada halal di situ. Itu merek halal dari MUI negara kita, Majelis Ulama Indonesia. Nah, makanan yang ada label halalnya tersebut itu halal untuk dimakan. Ya. Sebagai pemahaman bermakna kita hari ini tentang halal dan haram ini adalah dengan mengetahui hukum halal dan haram akan lebih meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memahami makanan halal, makanan haram, minuman halal dan haram, ataupun perbuatan yang halal dan perbuatan yang haram, itu akan lebih menguatkan keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba contoh perbuatan halal, perbuatan yang bagus, apa contohnya? Coba Ibu kasih contoh. Contoh perbuatan yang diperbolehkan, yang dihalalkan, seperti sholat, betul. Apalagi? Infak, sedekah, puasa, segala hal yang positif, segala hal yang baik, yang berbentuk ibadah, itu tentunya perbuatan yang diperbolehkan dan halal. Nah, sekarang kebalikannya. Coba perbuatan yang diharamkan. Mencuri, betul. Apalagi? Hah? Tidak sholat, sudah pasti. Apalagi? Tidak puasa, kekerasan, bullying, berbohong, itu adalah perbuatan yang diharamkan. Anak-anak, makanan halal dan haram, hari ini Ibu membawa contoh makanan yang sudah ada label halalnya. Nih, coba sebentar. Nah, mungkin seperti ada di layar ya. Ini Ibu bawa ini mie instan. Di sini ada label halal. Ya, ada? Kelihatan? Ya, ada label halalnya. Nah, yang ada label halal seperti ini sudah diperiksa kehalalannya, sudah betul, dan ini sudah bisa dikonsumsi oleh kita, ya, karena MUI Majelis Ulama Indonesia, para ulama yang ada di negara kita sudah menghalalkan produk ini untuk kita makan. Jadi sudah halal hukumnya untuk dimakan oleh kita sebagai umat muslim. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan melihat tayangan video pembelajaran tentang hukum halal dan haram. Kalian persiapkan baik-baik. Kalau ada nanti yang harus dicatat, silakan catat. Karena nanti setelah melihat video, lihat kan? Setelah melihat video, kalian akan bermain snowball throwing.
videonya barusan? Video tentang Syamil dan Dodo itu ya. Syamil dan ibunya pergi ke supermarket untuk berbelanja. Belanja apa niatnya? Iya, makanan utamanya ya. Dan tadi di situ Syamil terlihat mengambil langsung apa? Iya, sosis yang ternyata sosisnya itu ada label babinya ya. Nah itu haram. Ya, tentunya buat kita umat muslim itu adalah haram. Ya, dan tadi juga sudah dijelaskan ya jenis-jenis makanan atau minuman yang termasuk halal juga haram. Kemudian perbuatan mana yang halal, mana yang haram. Nah sekarang tugasnya per kelompok. Ini sudah berkelompok ya. Kalian dari kemarin sudah ibu kasih nama kelompoknya. Ini adalah kelompok Abu Bakar Asidi. Silakan sini, bagus. Ya. Yang sebelah sini ini kelompok Umar bin Khattab. Di tengah-tengah sini bagus dong. Yang ini kelompok Siti Khadijah. Dan yang keempat kelompok Siti Aisyah. Ya. Kalian sekarang tugas per kelompoknya, kalian akan ibu bagikan kertas 1 lembar, membuat 3 pertanyaan. Ya, berapa? 3 pertanyaan tentang hukum halal dan haram. Masing-masing kelompok nanti tulis di kertas selembar ini. Ya, 3 pertanyaan, juga persiapkan jawabannya setiap kelompok ya di buku masing-masing. Ditulis nama kelompok dan pertanyaannya. Biar bolanya nanti. Ini tulis 3 pertanyaan. Silakan kalian membuat 3 pertanyaan per kelompok. Silakan berdiskusi. Dari ini. Bagaimana? Sudah selesai menjawab soal? Sudah ya, kelompok Umar bin Khattab? Sudah? Kelompok Siti Khadijah sudah selesai? Kelompok Siti Aisyah sudah selesai? Ini Abu Bakar Siddiq? Kita akan bermain snowball throwing. Kalian lempar kertas yang ada pertanyaan tersebut ke kelompok temannya. Ya, silakan dilempar. Ibu akan menghitung waktu 30 detik untuk kalian lempar, dan nanti harus per kelompok mendapatkan 1 bola dari lemparan temannya tersebut. Ya, siap untuk bermain snowball throwing? Iya. Ibu hitung. Ya, siap-siap. Yang lempar pertama. Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Awas, awas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Semuanya dapat. Setiap kelompok dapat di bawah. Ada di bawah tuh. Setiap kelompok harus dapat 1 bola. Ya, sudah dapat 1 bola. Coba, sudah dapat ini 1 bola sudah. Silakan pertanyaannya diisi. Bu, bagaimana anak-anak? Sudah menjawab pertanyaannya? Sudah. Coba ibu cek ya. Dari kelompok ini, kelompok Umar bin Khattab. Coba dibaca pertanyaannya juga jawabannya. 1. Apa pengertian haram? Pengertian haram adalah dilarang oleh aturan agama. Ya, betul. 2. 2. Apa pengertian halal? 2. Halal adalah diperbolehkan oleh aturan agama.
segala sesuatu yang diperbolehkan oleh aturan agama. Yang ketiga, Apa contoh makanan haram? contohnya. Daging babi, daging anjing, dan bangkai. Nah, iya, bagus. Kelompok Umar bin Khattab sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya, ini kelompok Siti Khadijah. Apa pengertian halal dan haram? Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam. Betul. Apa pengertian haram? Haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Ya, haram adalah suatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Selanjutnya ke Siti Aisyah, silakan. Siapa yang mau baca pertanyaan? Apa pengertian halal? Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam Iya. untuk digunakan atau dilaksanakan. Betul. Dua. Dua, apa pengertian haram? Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Terakhir, ini kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Maka hukum perbuatan membuang sampah sembarangan menurut Islam dilarang karena bisa mencemari lingkungan. Betul. Siapa yang berhak melakukan Ijtihad. ijtihad dan memberikan fatwa? Para ulama yang memiliki syariat mujtahid. Betul. Semuanya sudah ya, sudah menjawab pertanyaan dari permainan tadi, snowball tadi. Ya, semuanya sudah bagus, tepuk tangan dulu buat kelompok semuanya. Coba sebelum kita lanjut ke diskusi tentang permasalahan yang akan diberikan, kita tepuk semangat dulu. Ya, siap tepuk semangat? Ya, Ya, tepuk semangat. Dan dan dan. ding ding ding, blum blum blum, Bang bang bang, deng deng deng, bum bum bum. Iya. Baiklah anak-anak. Selanjutnya kalian lihat permasalahan berikut yang akan ibu berikan. Nah, kelihatan permasalahan untuk didiskusikan. Kita baca sama-sama. Seorang siswa bernama Rina menghadapi dilema ketika diajak temannya untuk membeli permen dari toko yang baru buka di dekat sekolah. Toko tersebut menawarkan berbagai macam permen impor. Kalau impor dari mana? Dari luar negeri. Ya. Yang terlihat menarik. Namun Rina merasa ragu karena dia tidak yakin apakah permen tersebut halal. Rina ingin memastikan bahwa apa yang dia konsumsi tidak melanggar aturan agamanya. Karena kita sebagai seorang muslim harus berhati-hati ya terhadap makanan yang akan kita makan. Nanti tulis di sini nama kelompoknya seperti tadi. Tulis nama kelompok di sini masing-masing, lalu jawab pertanyaan yang ada di sini sesuai dengan permasalahan yang sudah tadi Ibu baca. Ya, satu kelompok satu. Tolong di bawah aja tulis. Ya. Ya. Silakan kalian berdiskusi.
dikonsumsi halal. Agar tidak melanggar hukum Islam. Dua. Apa langkah-langkah yang dapat diambil Rina untuk memeriksa kehalalan permen tersebut? Melihat dulu apakah ada label halal. Bagus. Selanjutnya. 3. Bagaimana cara menjelaskan kepada temannya tentang penting memilih makanan halal? Bagaimana? Mengajarkannya untuk melihat label halalnya terlebih dahulu. Bagus. Selanjutnya yang terakhir. 4. Apa dampak mengonsumsi makanan haram bagi umat Muslim, baik dari segi kesehatan maupun spiritual? Kalau dari segi kesehatan bisa menyebabkan penyakit. Kalau dari Tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Kelompok aku makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk lagi. Selanjutnya, yang siap? Boleh kelompok Umar bin Khattab dulu. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar bin Khattab akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Mengapa penting bagi Rina untuk memastikan bahwa makanan yang konsumsinya halal? Karena Rina tidak ingin melanggar aturan agamanya. Bagus. Terus? 2. Apa langkah-langkah yang dapat diambil Rina untuk memeriksa kehalalan permen tersebut? Melihat label halal di bungkus permen tersebut. Tepuk hebat. Kelompok Umar bin Khattab. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dulu. Ya. Selanjutnya kelompok Siti Khadijah silakan ke depan. Yang jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan membacakan pertanyaan dan hasil jawaban silakan diskusikan. Mengapa penting bagi Rina untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsinya halal? Karena jika menggunakan makanan yang haram akan mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa. Dosa, iya betul. Selanjutnya. Apa langkah yang dapat diambil sebagai menjaga kehalalan permen tersebut dengan melihat bungkus kemasan apakah terdapat label halal atau tidak? Iya, bagus sekali jawabannya. Tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat. Kelompok Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Selanjutnya kelompok terakhir. Kelompok Siti Aisyah silakan ke depan. Gak apa-apa terakhir ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Siti Aisyah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Mengapa penting bagi Rina untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsinya halal? Bagaimana kita harus makan makanan yang halal? 2. Apa langkah-langkah yang dapat diambil Rina untuk memeriksa kehalalan permen tersebut? Rina menanyakan kepada Ya, tepuk hebat. Kelompok Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah presentasinya sudah selesai. Jawaban kalian sudah tepat, sudah bagus-bagus dan sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan pertanyaannya ya. Coba diperhatikan ke depan. Kalian akan lebih memahami lagi setelah kita melihat definisi tentang halal dan haram. Nih, definisi yang sebenarnya dari yang sudah tadi kita
ya? Kalau haram berarti sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut syariat Islam. Tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum, tidak boleh dilakukan. Itu adalah perbuatan atau makanan minuman haram. Selanjutnya, dasar hukum halal dan haram. Coba perhatikan. Lihat, yang pertama dasar hukum halal dan haram adalah Al-Quran. Kita berdasarkan Al-Quran. Kita sebagai umat muslim memiliki kitab suci Al-Quran. Maka hukum halal dan haram ini ada dalam Al-Quran. Ibu baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, ini dalam surat Al-Maidah ayat 87 tentang hukum halal dan haram. Selanjutnya, dasar hukum halal dan haram yang kedua adalah Al-Hadis. Coba lihat, perhatikan. Yang kedua adalah Al-Hadis. Baca, Al-Hadis disebut juga As-Sunnah, yaitu perkataan atau perbuatan Hadis adalah dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Yang kedua tadi, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga dasar hukum halal dan haram adalah ijtihad. Coba baca semuanya ijtihad ke depan. Berasal dari kata ijtihada, yajtahidu ijtihada, yang merupakan akar dari kata jahada, yang artinya upaya atau kemampuan. Maksudnya segala kemampuan dan upaya daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Itu dasar hukum yang ketiga, ijtihadnya. Tadi yang pertama apa? Dasar hukum halal dan haram? Dua? Tiga? Siapa yang melakukan ijtihad? Nah, yang melakukan ijtihad dan memberikan fatwa, tidak semua orang bisa melakukan ijtihad dan memberikan fatwa. Orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama. Ulama itu orang yang keilmuannya sudah banyak, sudah mendalam tentang ilmu agama. Itu para ulama. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI, yang bisa berijtihad dan memberikan fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat. Termasuk yang tadi, mana? Nih, sarimih yang ibu tadi bawa, yang ada label halalnya ini melalui pemeriksaan ijtihad para ulama MUI. Karek itu tadi keluarkan boleh diperdagangkan kalau sudah ada label halalnya ini. Nah, silakan. Sekarang tadi itu sudah menjelaskan tentang ijtihad, kalian sudah juga menjelaskan berdiskusi. Sekarang jawab pertanyaan berikut masing-masing di buku tulisnya. Silakan tulis di buku masing-masing jawabannya. Cepat di buku PAI masing-masing. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Ya, bagus. Coba Ibu lihat. Yang ini tidak diperbolehkan. Yang satu lawan ijtihad berasal dari kata ijtihad itu artinya merupakan kemampuan, mampu. Yang
sebab-sebab hukum halal dan haram. Sebagai penutup pelajaran kita hari ini, alhamdulillah pelajaran kita telah selesai dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kehidupan kita di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan